Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas besar sistem basis data. Dan di kelompok kami ada Fauzia Arifin Al-Ghifari, Yusuf Ferianto Manik, dan Aribimo Bagas. Latar belakang, basis data terdiri dari dua kata, yaitu basis dan data. Basis yang berarti markas atau gudang, kumpulan, sedangkan data adalah fakta yang mewakili suatu objek seperti manusia, hewan, peristiwa, dan sebagainya, yang dicatat dalam bentuk angka, simbol huruf, file gambar, bunyi, dan kombinasinya. Basis data dapat diartikan kumpulan informasi yang disimpan di dalam suatu komputer secara sistematik, sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Rumusan masalah. Pertama, bagaimana proses bisnis pada DOS Niroha. Kedua, bagaimana use case diagram pada sistem yang ada di PT DOS Niroha. Ketiga, bagaimana entity relationship diagram pada database yang ada di PT DOS Niroha. Keempat, bagaimana model relationship diagram pada database yang ada di PT DOS Niroha. Bagaimana implementasi sistem basis data pada PT DOS Niroha. Tujuan, yang pertama, mendeskripsikan proses bisnis pada PT DOS Niroha. Kedua, menggambarkan use case diagram pada sistem yang ada di PT DOS Niroha. Tiga, mengetahui entity relationship diagram pada database yang ada di PT DOS Niroha. Keempat, mengetahui model relationship diagram pada database yang ada di PT DOS Niroha. Kelima, menjelaskan implementasi sistem basis data pada PT DOS Niroha. Selanjutnya manfaat. Yang pertama untuk pembaca, yaitu mengetahui sistem basis data dalam PT DOS Niroha, kemudian entity relational diagram atau ERD dari PT DOS Niroha, model relasional, serta implementasi sistem basis data pada PT DOS Niroha. Next. Selanjutnya, manfaat untuk penulis, yaitu memenuhi tugas akhir mata kuliah sistem basis data dan mendapat pengetahuan serta pengertian mengenai sistem basis data. Selain itu juga menuntut penulis untuk mampu menganalisa dan merancang sistem basis data pada perusahaan. Selanjutnya, manfaat untuk perusahaan, yaitu dapat menjadi referensi dari sistem basis data, sehingga memungkinkan perusahaan untuk memperbaiki ataupun meningkatkan sistem basis data di masa yang akan datang. Inilah profil perusahaan dari PT DOS Niroha. Oke, nama saya Fauzi. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kita kali ini membahas sejarah singkat perusahaan. Didirikan pada 16 September 1963 di Jakarta. Pada awalnya, PT DOS Niroha merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi obat-obatan yang diimpor oleh PT Indria. Pada tanggal 16 Agustus 1966, PT DOS Niroha dibeli oleh Bapak E. Trinistro, salah satu pendiri PT Indria. Sampai saat ini, PT DOS Niroha telah mendapat kepercayaan dari 50 perusahaan, dikenal dengan istilah prinsipal dalam hal distribusi barang. Nah, berikut peta persebaran cabang seluruh di Indonesia. Lanjut ke visi dan misi. Visinya memberikan solusi world class untuk distribusi dan supply chain dari healthcare dan produk konsumen di tingkat regional. Misinya yang pertama, menerapkan dan mencapai standar praktik distribusi yang baik yang didukung oleh teknologi canggih. Yang kedua, menyediakan layanan yang disesuaikan dengan sangat inovatif. Yang ketiga, memberikan manajemen yang solid dan profesional untuk memaksimalkan nilai mitra bisnis kami. Yang terakhir, memperkuat daya saing mitra bisnis kami dan kepemimpinan pasar. Tujuan perusahaan yaitu company value increase for the benefit of all stakeholders. Itu tumbuh melalui diferensiasi usaha dan efisiensi biaya. Selanjutnya masuk ke analisis dan perancangan sistem. Oke, di sini ada proses bisnis targeting dari pengadaan barang. Pertama adalah pengecekan stok barang di gudang. Lengkap atau tidak, misalnya tidak,
akan membuat laporan barang kosong, mengirimkan laporan barang kosong berupa laporan barang kosong, terus melakukan pengecekan ketersediaan barang. Jika tersedia, mengambil barang dari gudang, mengirim barang, menerima konfirmasi barang yang diterima. Jika tidak, akan melakukan pemesanan ke vendor, menerima pesanan barang, terus mengirim invoice dan mempersiapkan barang untuk dikirim, lalu mengirim barang, menerima barang dan melakukan pembayaran, mempersiapkan pengiriman barang, mengirim barang, dan menerima barang. Nah, ini adalah deskripsi dari diagram tersebut. Di sini adalah proses bisnis targeting pengiriman barang. Yang pertama adalah outlet melakukan pemesanan barang menggunakan aplikasi pengiriman barang. Terus divisi marketing membuat dokumen pemesanan barang dan divisi logistik mengirimkan pesanan barang. Lalu outlet menerima pesanan dan mengkonfirmasi pesanan telah diterima. Lalu outlet melakukan pembayaran. Terus melakukan validasi pembayaran. Jika tidak, mengirimkan notifikasi bahwa pembayaran tidak valid. Jika iya, mengirimkan notifikasi bahwa pembayaran valid. Lalu ke menerima notifikasi. Outlet menerima notifikasi. Apa jenis notifikasi yang diterima? Misalnya notifikasi pembayaran tidak valid, outlet akan menerima notifikasi bahwa pembayaran tidak valid. Jika notifikasi pembayaran valid, outlet akan menerima notifikasi bahwa pembayaran valid. Ini adalah deskripsi dari diagram pengiriman barang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan use case dari sistem yang ada di PT Dos Niroha. Di sini aktor yang pertama adalah outlet. Dia bisa apa aja, yaitu memesan barang, melakukan transaksi. Di sini include menampilkan nota pembayaran dan lalu include ke melakukan pembayaran. Kemudian outlet juga bisa memonitor pemesanan. Kemudian faktor yang kedua ada pegawai divisi marketing. Dia bisa menerima informasi pemesanan dan membuat dokumen pemesanan barang. Selanjutnya ada pegawai divisi logistik. Dia bisa mengupdate status monitor pemesanan barang, kemudian mengupdate pesanan sampai ke outlet. Selanjutnya membuat laporan barang kosong dan mengkonfirmasi penerimaan barang dari warehouse. Kemudian ada aktor pegawai divisi accounting. Di sini dia bisa melakukan validasi pembayaran, di mana poin ekstensi dari pengirim notifikasi pembayaran valid dan mengirim notifikasi pembayaran tidak valid. Kemudian ada aktor vendor. Aktor vendor bisa melakukan suplai barang dan mengirim invoice pemesanan. Selanjutnya ada warehouse system. Di sini warehouse system bisa melakukan penerimaan notifikasi barang kosong di logistik barang, di mana aktivitas ini include ke pengecekan ketersediaan barang, kemudian update ketersediaan barang. Selanjutnya ada aktor pegawai warehouse. Di sini pegawai warehouse bisa melakukan pemesanan ke vendor, melakukan pembayaran ke vendor, dan mengupdate pesanan. Kemudian ada aktor aplikasi distribusi. Di sini aplikasi distribusi bisa melakukan update pemesanan, menyimpan transaksi pemesanan, dan mengirim notifikasi kepada outlet. Selanjutnya ada diagram activity dari pengadaan barang. Dimulai startnya dari pengecekan
stok barang. Nah, jika stok barang lengkap, maka pegawai divisi logistik akan mengirimkan notifikasi barang lengkap. Dan jika tidak, maka pegawai divisi logistik akan membuat laporan barang kosong, kemudian mengirim notifikasi stok barang kosong ke pegawai warehouse, di mana pegawai warehouse akan menerima notifikasi barang kosong. Selanjutnya, warehouse system akan melakukan pengecekan ketersediaan barang, di mana jika barang tersedia, maka akan mengirim notifikasi stok tersedia ke pegawai divisi logistik. Selanjutnya, pegawai divisi logistik akan menerima stok tersedia dan melakukan konfirmasi penerimaan barang. Jika sebaliknya barang tidak tersedia, maka akan melakukan pemesanan barang ke vendor oleh warehouse. Selanjutnya, di vendor akan menerima pemesanan barang, kemudian mengirim invoice dan melakukan suplai barang. Selanjutnya, warehouse pusat akan melakukan pembayaran ke vendor, kemudian melakukan update status barang. Selanjutnya, sistem akan mengirim notifikasi bahwa barang sudah ada dan mengupdate ketersediaan barang. Dan di pegawai divisi logistik akan menerima notifikasi stok sudah tersedia dan melakukan konfirmasi penerimaan barang. Selanjutnya, diagram activity dari pengiriman barang. Yang dimana awalnya yaitu outlet memesan barang, kemudian divisi marketing akan menerima konfirmasi informasi pemesanan, kemudian dengan pemesanan barang, kemudian logistik akan menerima pemesanan yang akan selanjutnya melakukan update status barang diantar. Kemudian sistem aplikasi distribusi akan melakukan update status pemesanan. Selanjutnya outlet akan menerima konfirmasi penerimaan pesanan. Kemudian menampilkan nota pembayaran dan melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, maka sistem akan mengupdate status pembayaran dan melakukan validasi pembayaran. Jika pembayaran valid, maka akan mengirim notifikasi pembayaran valid dan melakukan update pembayaran berhasil. Kemudian menerima notifikasi pembayaran berhasil di outlet. Nah, jika pembayaran tidak valid, maka sistem akan mengirim notifikasi pembayaran tidak valid. Kemudian akan diteruskan ke outlet, di mana di outlet akan menerima notifikasi pembayaran gagal. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rangsangan sistem basis data. Pertama ada IRD. Jadi IRD itu apa sih? Jadi IRD adalah kumpulan entitas dalam IR model yang digunakan untuk mendesain database dengan tujuan menggambarkan data yang berrelasi pada sebuah database. Oke, jadi pertama dia di sini kita punya entitas outlet. Outlet ini ada primary key-nya. Pertama ID outlet, terus atribut lainnya yaitu ada nama outlet, alamat outlet, kemudian ada nomor telepon yang multi value, jadi bisa banyak. Terus ada entitas karyawan. Entitas karyawan dia punya primary key ID karyawan, kemudian atribut lain kayak tanggal mulai bekerja, terus gaji, tanggal lahir, nama karyawan yang merupakan komposit, jadi ada nama depan dan nama belakang, kemudian ada ID kantor, cabang, kemudian ID divisi. Lanjut ke kantor cabang, kita punya primary key-nya, ID kantor cabang, kemudian atributnya ada lokasi, kemudian dia juga punya nomor telepon kantor. Pada entitas divisi, mempunyai primary key ID divisi dengan atribut nama divisi. Dan karyawan ke kantor cabang, hubungannya adalah bekerja. Jadi karyawan bekerja kantor cabang. Kemudian yang divisi, karyawan divisi terdiri dari beberapa karyawan. Oke, untuk masalah relasinya, jadi satu kantor cabang bisa berisi banyak karyawan. Tapi satu karyawan hanya bisa di satu kantor cabang.
Hal itu pun sama dengan divisi. Lanjut ke barang. Barang dia mempunyai beberapa atribut. Ada primary key pertama yaitu ID barang. Itu primary key. Kemudian ke nama barang, ada harga, ID kategori, terus stok. Lanjut ke bawah, ada kategori barang. Kategori barang di sini ada dua atribut. Yang pertama primary key yaitu ID kategori barang. Yang kedua ada nama kategori barang. Hubungannya dengan barang yaitu barang termasuk kategori barang. Jadi relasinya yaitu banyak barang bisa hanya boleh satu barang hanya boleh masuk satu kategori. Tapi satu kategori barang bisa memiliki banyak barang. Kemudian masuk ke warehouse. Warehouse dia punya ID warehouse sama lokasi warehouse. Hubungannya apa? Barang disimpan warehouse, kemudian disimpan juga dia punya atribut, ada ID warehouse dan ID barang. Jadi banyak barang bisa disimpan banyak warehouse. Banyak warehouse juga, satu warehouse dia juga bisa menyimpan banyak barang. Terus barang ada vendor. ID vendor merupakan primary key, terus nama vendor, atribut lainnya nama vendor, alamat vendor, dan nomor telepon. Nomor telepon yaitu multi value, bisa banyak. Terus hubungannya dengan barang, vendor mensuplai barang. Dalam mensuplai dia punya atribut juga, ada ID vendor dan ID barang. Hubungannya satu vendor bisa mensuplai banyak barang, tapi satu barang tidak bisa disuplai oleh banyak vendor atau hanya bisa disuplai oleh satu vendor. Kemudian untuk masalah transaksi, ada ID transaksi, kemudian tanggal transaksi, ID barang, total harga, jumlah barang, ID outlet, ID karyawan. Hubungannya dengan outlet, dia outlet melakukan transaksi, di mana satu outlet bisa melakukan banyak transaksi. Tapi satu transaksi hanya bisa dilakukan oleh satu outlet. Selanjutnya, transaksi dengan karyawan, di karyawan melayani transaksi. Lanjut dengan barang, transaksi penjualan barang. Jadi satu transaksi bisa berisi banyak barang. Dan satu barang bisa berada di banyak transaksi. Lanjut ke model relasional. Jadi model relasional itu apa? Model relasional adalah suatu model basis data yang terdiri dari beberapa tabel berdimensi 2 yang disebut relasi atau tabel. Dengan masing-masing relasional yang tersusun atas tabel atau baris dan atribut atau kolom untuk menggambarkan sebuah basis data. Kita punya misalnya outlet, di sini primary key-nya dia bertransaksi, berarti di transaksi ada ID outlet, berarti dia menjadi foreign key-nya. Kemudian misal ada karyawan. Karyawan dia terdapat ID divisi dan ID kantor cabang. Nah, ID divisi ini merupakan foreign key di tabel karyawan, dan ID kantor cabang juga merupakan foreign key. ID kantor cabang primary key-nya terdapat di tabel kantor cabang. Begitu juga dengan ID divisi terdapat di tabel divisi. Untuk tadi kan ada yang relasional, ada yang mempunyai atribut, misal mensuplai barang. Si barang ini disuplai oleh vendor siapa? Nah, ini merupakan foreign key semua. Jadi ID vendor, foreign key dari vendor, kemudian ID barang juga foreign key dari mengacu ke barang. Ya, sekarang adalah implementasi basis data DDL. DDL adalah bahasa dalam DBMS yang digunakan untuk membuat atau mendefinisikan objek-objek dalam database. Hasil penggunaan DDL adalah berupa sekumpulan tabel yang disebut sebagai data dictionary atau kamus data. Berikut sinteks sebagai berikut. Ini adalah membuat database PT DOS Niroha, yaitu create PT DOS Niroha. Jika sudah dibuat, maka kita harus menggunakan database tersebut dengan cara use PT DOS Niroha. Nah,
itu ada database change, berarti kita sudah memasuki database PT Dus Niroha. Lalu di sini kita membuat table outlet dengan cara create table outlet, ID outlet dengan tipe char 7 not null primary key. Untuk menentukan primary key, nama outlet varchar 30 not null, alamat outlet varchar 40 not null, nomor telepon varchar 13 not null. Lalu jika sudah dibuat, kita akan menampilkan dari tabel outlet dengan cara dash outlet. Oke, sama dengan tadi, ini akan membuat tabel divisi. Dengan membuat ID divisi sebagai primary key dan nama divisi. Terus ada juga tabel kantor cabang, di mana di tabel kantor cabang itu ID kantor cabang adalah primary key. Nah, ini adalah tabel karyawan, di mana ID karyawan yaitu primary key di tabel karyawan, dan ID divisi itu foreign key yang diambil dari tabel divisi, dan ID kantor cabang itu adalah foreign key yang diambil dari kantor cabang. Oke, di sini ada tabel gaji karyawan. Dan di tabel gaji karyawan ada ID karyawan yang foreign key dari tabel karyawan. Dan di tabel kategori barang ada ID kategori barang, yaitu primary key. Dan ini ada tabel barang, di mana ID barang sebagai primary key dan ID kategori sebagai foreign key yang diambil dari tabel kategori barang. Lalu ada tabel warehouse, di mana ID warehouse sebagai primary key dan lokasi warehouse bertipe varchar 40. Dan ada tabel vendor. ID vendor dengan tipe char 6 primary key, dan nama vendor tipe varchar 30 not null, terus alamat vendor tipe varchar 20, nomor telepon tipe varchar 13. Dan di tabel barang di warehouse ada ID warehouse, yaitu foreign key yang diambil dari tabel warehouse, dan ID barang sebagai foreign key yang diambil dari tabel barang. Dan ada tabel transaksi. Di tabel transaksi ada ID transaksi sebagai primary key-nya, ada ID barang sebagai foreign key-nya, ada ID outlet sebagai foreign key, dan ID karyawan sebagai foreign key. Di tabel supply barang ada ID vendor, yaitu foreign key yang diambil dari tabel vendor. Ada ID barang yang foreign key yang diambil dari tabel barang. Baik, selanjutnya setelah kita melakukan DDL, kita akan melakukan DML atau Data Manipulation Language, di mana DML ini adalah bagian dari SQL yang digunakan untuk memulihkan dan memanipulasi data. Perintah ini digunakan untuk memberikan query dan perubahan yang dilakukan dalam tabel. Jadi setelah kita melakukan DDL, membuat database, membuat tabel dan kolom-kolomnya, sekarang saatnya kita mengisi tabel-tabel tadi. Nah, caranya gimana? Sintaksnya untuk mengisi data ke dalam tabel yaitu insert spasi into spasi nama tabel. Di sini kita mau mengisi data ke tabel outlet, jadi insert into outlet. Kemudian enter, selanjutnya
values untuk mengisi nilai pada tabel tersebut. Di mana kita di sini mengisinya karena full dia satu baris kita isi, maka tidak perlu kita tuliskan kolom apa yang mau kita isi. Jadi langsung ke datanya saja. Di mana di sini datanya terisi ke setiap tabel secara terurut. Misal nih dari yang pertama 2101001 akan terisi di ID outlet, kemudian Carrefour akan terisi di nama outlet, kemudian Jalan Soekarno-Hatta akan terisi di alamat, dan 0223 dan sebagainya akan terisi di nomor telepon. Selanjutnya kita akan menampilkan hasil dari data yang sudah kita isi. Caranya gimana? Sintaksnya yaitu kita ketikkan select spasi bintang, di mana di sini bintang adalah melambangkan all. Jadi kita mau menampilkan semua isi dari tabel. Kemudian spasi from, spasi nama tabel. Di sini kita bisa lihat contohnya di tabel divisi, kita mau menampilkan tabel divisi, jadi kita mengetikkan select spasi bintang, spasi from, spasi divisi. Jadi seperti inilah tampilan dari tabel divisi. Selanjutnya di sini ada tabel kantor cabang, kurang lebih sama. Di sini kita mengisi datanya dan kemudian menampilkannya. Selanjutnya mengisi dan menampilkan tabel karyawan. Di sini juga sama. Dan kemudian mengisi dan menampilkan tabel gaji karyawan. Selanjutnya mengisi dan menampilkan tabel kategori barang. Kemudian ada menampilkan tabel barang juga. Selanjutnya mengisi dan menampilkan tabel warehouse dan mengisi dan menampilkan tabel vendor. Kemudian mengisi dan menampilkan tabel di barang di warehouse. Kemudian supply barang. Nah, di sini mengisi dan menampilkan tabel transaksi. Oke, selanjutnya ada DML lanjutan. Jadi setelah di DL atau dibuat tabelnya, kemudian diisi tabelnya, kita lanjut ke untuk lebih lanjut menampilkan DML-nya. Jadi kita di sini pakai join. Jadi kita ingin mengetahui nama lengkap karyawan beserta nama divisinya. Jadi query-nya adalah pakai select, kemudian concat, yaitu concat ini untuk menggabungkan antara dua atribut. Yang pertama kita ingin menggabungkan nama depan dengan nama belakang dengan aliasnya nama lengkap. Kemudian D nama divisi, from karyawan K alias K, join divisi alias D. Kemudian on, untuk digabungkannya kita pakai on, jadi K ID divisi pada karyawan sama dengan ID divisi pada divisi. Nah, munculnya seperti ini, misal Bambang Pamungkas, dia berdivisi di divisi accounting. Kemudian yang kedua, mengetahui nama lengkap karyawan, nama divisinya, serta lokasi kantor cabangnya. Kita memakai dua join di sini. Jadi pertama kayak tadi, select concat ini untuk nama lengkap, kemudian ada nama divisi, kemudian kaca lokasi, as lokasi kantor cabang. Jadi di sini ada 3 tabel yang berrelasi. Pertama ada karyawan alias K, kemudian join dengan divisi alias D, kemudian karyawan dengan divisi sama kayak tadi, pakai ID divisi untuk menggabungkannya. Kemudian digabungkan lagi dengan kantor cabang alias KC. Nah, ID kantor cabang ini digabungkan dengan ID kantor cabang karyawan digabungkan dengan ID kantor cabang di kantor cabang. Jadilah seperti ini. Misal di Bambang Pamungkas, nama divisinya divisi accounting, lokasi kantor cabangnya di Soekarno-Hatta, Bandung. Lanjut, mengetahui nama lengkap, nama divisinya, serta gaji karyawan. Nah, kayak tadi kan, ini biasa, kayak nama lengkap, divisi, terus ada gaji. Ini sama seperti tadi, ada 2 join, ini pakai ID divisi, yang sebelumnya pakai ID karyawan.
Nah, munculnya seperti ini, misal nama lengkap Bambang Pamungkas, nama divisi accounting, gaji 8 juta. Kemudian mengetahui nama barang beserta kategorinya. Ini sama, ada nama barang, kemudian nama kategori. Joinnya berarti di kesamaan di ID kategori. Lanjut, mengetahui lokasi warehouse serta barang apa saja yang tersedia. Nah, di sini juga memakai ada 3 tabel berarti yang digabungkan, saling berhubungan. Ada tabel warehouse, ada tabel barang di warehouse, ada tabel barang. Select w.lokasi warehouse, as lokasi warehouse, nama barang as tersedia barang, muncullah seperti ini. Jadi lokasi barang, lokasi warehouse misal di Soreang, Bandung, tersedia barang apa saja? Barang king lele, terus gula pasirku, Indomie, goreng, dan lain sebagainya. Selanjutnya misal, kita ingin spesifik lagi, kayak tadi kan ini lebih luas ya, lokasi warehouse-nya. Nah, kita ingin untuk menspesifik di lokasi warehouse di Soreang, Bandung. Tinggal tambahkan where, query where. Jadi where lokasi warehouse sama dengan Soreang, Bandung. Akan muncul seperti ini. Lanjut, untuk mengetahui vendor mensuplai barang apa saja. Dipakai join juga, prinsipnya sama. Jadi kayak apa sih yang menjadi foreign key di tabel tersebut dan digabungkan dengan menjadi primary key. Kemudian apa yang menjadi foreign key juga disambungkan dengan primary key dari tabel asal. Terus ini untuk mengetahui tanggal transaksi, nama membeli barang apa saja, serta jumlah barang dan total harga. Nah, muncullah seperti ini. Misal tanggal transaksi sekian, nama outlet Carrefour, membeli barang king lele, jumlah barang 50, total harga 2750 ribu. 2.750.000. Yang terakhir yaitu mengetahui nama karyawan melayani transaksi dengan outlet apa. Kita mempunyai query select, kemudian tanggal transaksi, terus nama outlet, nama lengkap. Nah, prinsipnya sama kayak ID outlet dari transaksi disamain dengan ID outlet dari outlet. Kemudian ID karyawan dari karyawan disamain dengan ID karyawan pada transaksi. Muncullah seperti ini. Jadi nama outlet Carrefour yang melayani adalah Pak Ijo Sutejo. Oke, jadi kesimpulannya tentang implementasi sistem basis data pada PT DOS Niroha, yaitu ketika kita sudah mengimplementasikan basis data pada perusahaan tersebut menjadi lebih mudah dan terstruktur. Jadi antara divisi, jadi antar transaksi bisa saling terintegrasi dan terhubung datanya dengan baik. Sehingga ketika kita ingin mengolah datanya lebih lanjut, kita bisa memanfaatkan sistem basis data tersebut. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, udah. Udah. Gua masuk dulu coba. Coba lihat dulu videonya, Bim. Betul, udah.